Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah wa syukrillah, la haula wala quwata illa billah. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sampai detik ini kita masih diberi banyak nikmat oleh Allah, terutama nikmat Islam dan nikmat iman, serta nikmat kesehatan dan kesempatan. Yang tentunya dengan nikmat ini kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan, dan juga kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Karena memang ibadah ini khusus, nikmat Allah yang diberikan untuk orang-orang yang beriman. Kalau kita tidak beriman, ya sudah pasti tentu kita tidak akan melaksanakan yang namanya puasa Ramadan. Kedua kalinya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sholawat serta salam terlimpahkan, tercurahkan kehadirat Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi yang menjadi suri teladan untuk kita semua, sebagai contoh bagi kita semua, baik dalam pribadi, dalam kehidupan sosial, bahkan dalam kehidupan bernegara. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita terlahir, kita berjumpa dengan Islam. Tentunya Islam ini adalah agama yang mengatur semua aspek kehidupan, baik itu kehidupan secara pribadi, akhlak manusia terhadap dirinya sendiri, mungkin juga mengatur cara berpakaian, cara makan, dan lain sebagainya. Kemudian juga Islam itu mengatur bagaimana bersosial. Ada pengaturan jual beli. Kita jual beli tidak boleh ada unsur gharar, tidak boleh dengan cara yang riba, atau bahkan jual beli dengan melanggar hak, ya, orang lain. Tapi juga Islam mengatur bagaimana tata cara bernegara. Ini yang sungguh sangat luar biasa. Sampai-sampai ketika Islam ini tidak diterapkan dalam sistem bernegara, sudah pasti tentu sistem itu tidak akan menjadi sistem yang barokah. Seperti contoh misalkan, sekarang banyak negara yang terjebak oleh hutang ribawi. Akhirnya apa? Pengelolaan negara itu juga amburadul, hutang sana sini dan lain sebagainya. Atau mungkin hutang yang sudah tersistem, sehingga ketika manusia ini, ya, dicoba oleh Allah dalam kekurangan, akhirnya juga solusinya adalah hutang. Hutang itu boleh, tapi yang tidak boleh ini adalah riba. Ada tambahan ziyadahnya yang tidak boleh. Para pemirsa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam itu tidak hanya sekedar melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengazamkan diri bahwasanya kita ini adalah orang yang mukmin, orang yang muslim,
Maka Allah juga menyeru kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Kafah yang di sini berarti adalah melaksanakan segala perintah yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan-larangan yang dilarang oleh Allah. Termasuk salah satu perintah itu ketika kita tidak bisa melaksanakan, berarti perintah itu juga menjadi tanggung jawab atau beban bagi kita semua. Salah satu contoh, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan menghukum para pezina ini dengan dicambuk atau dirajam bagi yang ghair muhson. Ketika perintah ini belum dilaksanakan, maka sejatinya Allah Subhanahu wa ta'ala masih mewajibkan kepada kita. Nah, siapa yang berhak untuk melaksanakan? Tidak lain dan tidak bukan, ini adalah institusi negara. Jadi itu satu contoh. Untuk itu Islam ini tidak hanya sekedar spiritual, tapi Islam ini mengatur sisi politik, sisi politis dalam berkehidupan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tetap mengistiqomahkan kepada kita semua untuk melaksanakan syariah ini secara kafah. Sulit memang, tapi insya Allah Islam ini akan terbit seperti halnya terbitnya matahari dari timur, yang tidak ada satu orang pun bisa mencegahnya. Yang terakhir, di dalam ilmu matematika ada teori limit ya. Jadi ketika sebuah bilangan itu dibagi dengan bilangan yang tidak terhingga, maka hasilnya itu adalah 0. Salah satu contoh misalkan 1 dibagi bilangan yang tak terhingga, hasilnya adalah 0 ya, mendekati 0. Kemudian ini kita terapkan ya dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan dunia ini usia kita mungkin 60 tahun ya, 50 tahun, 40 tahun. Kemudian dibandingkan dengan kehidupan di akhirat, ini kehidupan di dunia ini hasilnya adalah 0. Jadi subhanallah, kehidupan di akhirat ini tak terhingga. Mumpung kita masih hidup di dunia, marilah kita menjalankan syariah secara kafah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.